Tadi malam, saya baru saja menonton game 1 antara dua tim underrated di NBA, yaitu Miami Heat dan New York Knicks. Kedua tim ini berhasil memberikan show yang menarik, terutama Miami Heat yang dipimpin oleh Jimmy Butler. Pada saat kuarter keempat, sebuah momen menegangkan terjadi untuk fans Miami. Pada saat waktu menyisakan 5 menit, tiba-tiba saja Butler tersungkur kesakitan. Apakah ia masih bisa melanjutkan serial ini? BTW guys, buat kalian yang lagi cari kaos-kaos basket, Mimin Indah Basketball ada jual nih. Kalian bisa check out kaos-kaos basket kece ini di Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Yuk buruan dicek! Jimmy Buckets selalu berhasil menunjukkan performa yang luar biasa di babak playoff. Jika di musim reguler, ia hanyalah mas-mas biasa yang tidak terlalu agresif. Di babak playoff, ia langsung ngegas dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia merupakan reinkarnasi dari Michael Jordan. Usai menundukkan tim hebat Milwaukee Bucks di ronde pertama, di ronde kedua, Jimmy Butler dan teman-teman pun dipertemukan dengan tim market besar asal New York, yaitu New York Knicks. Sama seperti Miami Heat, New York Knicks juga merupakan tim yang sempat diremehkan. Tidak ada yang menyangka kalau mereka dapat mengalahkan Cavaliers dengan mudah. Bahkan, tidak ada yang menyangka mereka bisa tampil sampai sejauh ini. Game 1 yang dimulai tadi malam menjadi tontonan yang seru untuk fans NBA. Pertandingan tersaji sangat sengit. Offense dan defense kedua tim terlihat sangat matang dan menyenangkan untuk ditonton. Seperti biasa, Kapten Miami Heat, Jimmy Butler III, tampil memukau di game pembuka ini. Bermain penuh selama 43 menit, pemain yang pernah diusir oleh ibunya ini berhasil membukukan 25 poin, 11 rebounds, dan 4 assist. Jimmy juga tampil sangat efisien di game ini dengan mencatatkan 50% field goal dan 82% free throw. Jimmy memang selalu efisien dalam bermain basket. Di serial sebelumnya saja, bermain pada 5 pertandingan melawan Milwaukee Bucks, shooting guard berbadan tinggi ini berhasil mencatatkan 60% field goal dan 44% 3 points. Butler tidak hanya produktif dalam scoring, tapi ia juga tampil sangat efisien dan efektif. 25 poin, 11 rebound, dan 4 assist terdengar sudah cukup impresif, tapi tahukah kalian, Butler ini sebenarnya bisa mencetak lebih dari ini. Pada saat kuarter keempat tersisa 5 menit, ankle kanan dari Jimmy Butler tak sengaja tertendang oleh pemain New York Knicks, Josh Hart. Butler saat itu melakukan tembakan, mendarat, dan sialnya saat mendarat, kaki Josh Hart kebetulan sedang dalam posisi yang tidak pas sehingga menendang ankle kanan dari Jimmy Butler dan kemudian membuat ankle-nya menjadi bengkok. Peristiwa ini terjadi begitu cepat sampai-sampai tidak ada yang menyadarinya sampai video tayangan ulang diputar di layar besar di langit-langit. Butler sendiri langsung mengerang kesakitan usai terkena cedera ankle ini. Di saat yang sama, ia langsung tersungkur di tanah dan menahan rasa sakit. Jutaan fans Miami Heat merasa sedih dan kesal dengan cedera ankle dari Jimmy Butler ini. Pelatih legendaris Miami Heat, Erik Spoelstra, juga terlihat sangat kesal dan takut. Ia bahkan tertangkap kamera mengumpat kata-kata kasar saat tahu kalau Butler cedera. Ya, wajar saja kalau coach Erik Spoelstra sangat sedih dan kesal saat tahu Butler cedera. Jimmy Butler merupakan nyawa dari tim ini. Tanpa Jimmy Butler, saya yakin Heat tidak akan bisa masuk ke babak playoff. Awalnya, orang-orang mengira kalau Jimmy Butler sudah berakhir di playoff ini, tapi rupanya Butler masih kuat. Tak lama setelah mengerang kesakitan, Butler pun kemudian duduk sebentar dan menyatakan siap kembali untuk bermain. Butler bahkan masih sanggup untuk melakukan 2 tembakan gratis dan memasukkan kedua tembakannya tersebut. Tadinya, saya berpikir usai melakukan 2 buah free throw, Jimmy akan langsung ditarik oleh pelatih, tapi rupanya hal itu tidak terjadi. Karena skor pertandingan yang masih berjalan sangat ketat, Jimmy Butler pun mau tidak mau harus tetap berada di lapangan. Jimmy benar-benar luar biasa. Jika cedera ini terjadi kepada pemain lain, mungkin pemain lain tersebut sudah istirahat karena kakinya tidak bisa lagi dipakai berjalan, tapi Butler, ia masih kuat dan tetap bermain. Hal ini merupakan hal yang absurd, padahal Butler memakai sepatu low di game tersebut. Ia juga tidak terlihat mengenakan alat penguat ankle di game tersebut, sehingga comeback-nya Butler dari cedera ankle ini benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Ankle Butler
benar-benar kuat. Ankle-nya seakan-akan terbuat dari besi, padahal kalau kita melihat replay, pergelangan kaki dari Butler ini benar-benar bengkok. Seharusnya ia tidak bisa berjalan lagi, tapi ia malah tetap kuat untuk bermain. Bagaimanapun, usai cedera, Jimmy Butler sudah tidak lagi bermain agresif. Kalau kalian perhatikan, Butler bermain jauh lebih santai. Butler bahkan nyaris tidak memegang bola sama sekali usai ia mengalami cedera ankle. Butler sendiri tercatat hanya melakukan 1 buah attempt saja usai mengalami keseleo di kuarter keempat. Ia juga tidak mencetak rebounds atau assist sama sekali. Intinya, usai cedera ankle tersebut, Butler memang tetap bermain, tapi ia jadi lebih santai dan lebih menjaga diri. Butler sendiri benar-benar beruntung mempunyai teman setim yang bisa diandalkan. Pemain-pemain Heat yang lain benar-benar dapat mengambil alih usai Butler mengalami cedera. Salah satu pemain paling luar biasa yang berhasil mengambil peran dari Butler di sisa 5 menit terakhir adalah pemain veteran dari 2006, Kyle Lowry. Lowry benar-benar luar biasa di sisa 5 menit ini. Ia berhasil mencetak 5 poin. Ia juga berhasil mencetak beberapa assist, steals, dan block. Lowry benar-benar all out dan mengambil peran Butler di sisa 5 menit. Meski sudah tua, tapi Lowry tetap tajam dan tetap berhasil mengatur tempo permainan dengan sangat baik. Jimmy Butler sendiri memuji penampilan cantik dari Kyle Lowry di game ini. Saat interview, Jimmy Butler memuji Kyle Lowry yang berhasil tampil baik di saat dirinya baru mengalami cedera ankle. Ia tahu semenjak awal Kyle Lowry dengan pengalamannya yang segudang pastilah bisa membantu Heat melewati babak playoff ini. Oh ya, ngomong-ngomong, akhirnya Miami pun menang meyakinkan 108-101 dari New York Knicks. Meski Butler sudah tidak agresif lagi di kuarter keempat, tapi anak-anak lain dari Miami Heat berhasil mengambil alih, membuat Heat dapat unggul dan mengambil game 1 ini. Game 2 akan dilaksanakan pada 3 Mei mendatang, tepatnya pada pukul 6.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan masih akan tetap dilaksanakan di kandangnya New York Knicks, yaitu Madison Square Garden. Kira-kira menurut kalian, siapa nih yang bakal mencuri game 2? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek kaos-kaos basket keren dari Ina Basketball. Kalian bisa mengeceknya di Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.